Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Nawardatul Umah dengan NIM 202031057, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh pajak daerah, jumlah penduduk, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sampai 2022 dengan dosen pembimbing Bapak Irzan Syahrial. Baiklah, latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah adanya otonomi menjadikan daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur setiap urusan daerahnya masing-masing. PAD pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan wujud dari asas desentralisasi yang kemudian PAD akan digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan pengurusan daerahnya berdasarkan dengan potensi yang dimiliki. Peningkatan kemandirian daerah akan berdampak pada peningkatan pengelolaan PAD, di mana kemandirian daerah ini merujuk pada kemampuan daerah otonom dalam mengelola dan menggali sumber keuangan daerah itu sendiri, sehingga PAD dapat dikatakan sebagai tulang punggung pembiayaan daerah, di mana kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan menentukan jalannya perkembangan dan pembangunan daerah. Sumber-sumber penerimaan PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD berdasarkan pajak daerah dan retribusi daerah diperoleh dari hasil pemungutan kepada wajib pajak dan masyarakat pengguna layanan retribusi. Dalam aspek ekonomi, jumlah penduduk dapat mempengaruhi potensi pasar dan daya beli. Wilayah dengan populasi besar cenderung memiliki pasar yang lebih besar dan berpotensi menarik investor yang kemudian akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kedua, pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah. Ketiga, pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dan yang keempat, pajak daerah, jumlah penduduk, dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dan yang keempat, untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, jumlah penduduk, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat. Landasan teori. Yang pertama adalah stakeholder teori atau teori pemangku kepentingan. Menurut Profesor R.E. Freeman 1984 dalam Manulang 2017 menyatakan bahwa stakeholder dari sebuah organisasi adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan-tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua adalah pendapatan asli daerah. Menurut Wulandari dan Iriani tahun 2018, PAD adalah salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang selanjutnya adalah pajak daerah. Menurut Syarifuddin Suding dalam Minallah 2020, pajak daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan desentralisasi fiskal. Argumentasi yang menjadi landasan pelaksanaannya yaitu pemerintah daerah lebih mengerti dan memahami kebutuhannya dalam penyediaan pelayanan publik sesuai dengan kemampuannya. Dengan menguasai potensi yang ada di daerah, optimalisasi kegiatan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah jumlah penduduk. Menurut Purba et al., penduduk adalah aset bagi suatu negara bila penduduk dari negara tersebut lebih besar berada pada usia produktif, yaitu usia antara 15 sampai 64 tahun. Hal tersebut berarti bahwa penduduk sebagai tenaga kerja siap secara kualitas maupun kuantitas. Jumlah penduduk yang besar tanpa didampingi oleh kualitas dari penduduk itu sendiri merupakan hambatan dalam pertumbuhan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Jumlah penduduk merupakan total dari seluruh penduduk yang tinggal di suatu wilayah pada periode tertentu. Yang selanjutnya adalah retribusi daerah. Menurut Firdausi tahun 2017, retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan daerah atas pembayaran jasa atau izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Retribusi daerah menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan guna membiayai penyediaan berbagai layanan dan fasilitas publik yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah kerangka berpikir dan hipotesis. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, didapat kerangka pemikiran
yaitu pajak dan distribusi merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Pendapatan tersebut penting untuk membiayai beragam program dan proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Peran jumlah penduduk sangat penting dalam konteks ini. Populasi suatu wilayah tidak hanya menunjukkan ukuran dari penduduk, tetapi juga berperan penting dalam menentukan potensi pendapatan dari pajak dan distribusi. Jumlah penduduk yang lebih besar berarti lebih banyak orang yang bertanggung jawab sebagai pembayar pajak lokal. Hal ini diindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kemungkinan besar untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai sumber pajak, termasuk pajak properti, pajak kendaraan, pajak hotel, serta retribusi untuk pelayanan publik serta perizinan bisnis dan pajak restoran. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang tinggi tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal melalui kegiatan konsumsi dan produksi, tetapi juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Berdasarkan landasan tersebut, didapat hipotesis bahwa diduga pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang ketiga, diduga bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dan yang keempat, diduga bahwa pajak daerah, jumlah penduduk, dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sampai 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan real anggaran pemerintah daerah dan data penduduk. Software yang digunakan untuk menganalisis adalah EVIUS 12. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah, jumlah penduduk, dan retribusi daerah. Dan variabel independen itu pendapatan asli daerah. Penelitian ini memiliki 18 populasi dan 4 sampel, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang. Data bersumber berdasarkan website jabar.bps.go.id, dan metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi data panel. Yang selanjutnya adalah hasil pengolahan data. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, didapat bahwa model common effect merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam analisis ini. Dan model common effect telah lulus dalam uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Berdasarkan tabel di samping, didapat bahwa uji T parsial variabel pajak daerah memiliki T statistik sebesar 3,92 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, variabel jumlah penduduk memiliki nilai probabilitas 0,15 lebih besar dibanding 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya adalah variabel retribusi daerah memiliki nilai probabilitas 0,02 lebih kecil dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya adalah uji F atau uji simultan. Berdasarkan tabel hasil regresi data panel di samping, didapat bahwa nilai probabilitas F statistik sebesar 0,02 lebih kecil dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah, jumlah penduduk, dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa nilai X2 sebesar 0,53. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel pajak daerah, jumlah penduduk, dan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 53%, sedangkan sisanya 47% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Yang selanjutnya adalah pembahasan analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel pengujian regresi data panel, setiap kenaikan pajak daerah 1% akan meningkatkan PAD sebesar 157%. Nilai tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien pada hasil regresi data panel. Pajak daerah ialah pendapatan utama Provinsi Jawa Barat. Dampak positif terhadap PAD dapat dijelaskan melalui berbagai mekanisme. Pertama, bisa berdasarkan penerimaan dari pajak daerah. Pemungut memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan seperti jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya. Kedua, pajak
Daerah juga dapat digunakan untuk mendanai aktivitas sosial yang mampu terjadi meningkatkan kualitas yang mampu menjadi peningkatan kualitas hidup orang-orang. Yang kedua, analisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk meningkat 1%, maka PAD akan turun sebesar 280%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah pengangguran di suatu daerah. Kondisi daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan berubahnya pola konsumsi dan investasi masyarakat, yang mana hal tersebut dapat berdampak langsung terhadap pendapatan dari sektor perdagangan, jasa, dan properti di suatu daerah. Yang selanjutnya, analisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel tersebut, setiap kenaikan retribusi daerah 1% akan meningkatkan PAD sebesar 139%. Dampak positif retribusi daerah adalah memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang semuanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, analisis pengaruh pajak daerah, jumlah penduduk, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel pengujian regresi tersebut menunjukkan jika variabel pajak daerah, jumlah penduduk, serta retribusi secara bersama-sama berdampak pada pendapatan asli daerah pada Provinsi Jawa Barat. Yang itu dikarenakan variabel independen ini memiliki hubungan yang dinamis dan saling terkait. Misalnya, jumlah penduduk yang tinggi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan penggunaan layanan, yang pada akhirnya hal tersebut dapat terjadi peningkatan dalam menerima pajak serta retribusi daerah. Tingginya jumlah penduduk mampu menjadi peningkatan terhadap pendapatan asli daerah melalui beberapa mekanisme. Dan kesimpulan dan saran sesuai hasil pengujian serta penjabaran analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan jika pajak daerah serta retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Hal tersebut dikarenakan pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Besarnya jumlah penduduk tidak berdampak pada pendapatan asli daerah dikarenakan banyaknya jumlah pengangguran di suatu daerah. Kondisi daerah dengan tingkat pengangguran tinggi dapat menyebabkan berubahnya pola konsumsi dan investasi masyarakat, yang mana hal tersebut dapat berdampak langsung terhadap pendapatan dari sektor perdagangan, jasa, dan properti di suatu daerah. Pajak daerah, jumlah penduduk, dan retribusi daerah secara bersama-sama berdampak pada pendapatan asli daerah karena pajak, jumlah penduduk, dan retribusi memiliki hubungan yang dinamis dan saling terkait. Saran bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh atau tidak berdampak terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan tingginya jumlah penganggurannya. Permasalahan pengangguran dalam suatu daerah merupakan hal yang kompleks, namun pemerintah bersama pihak terkait dapat melakukan beberapa langkah guna meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, seperti menyediakan program pelatihan dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kinerja lokal, mendorong kewirausahaan, dan mendorong pembangunan kawasan industri atau ekonomi kreatif. Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan pengembangan dari penelitian ini, bisa menambahkan variabel independen maupun variabel dependen lainnya. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan pengembangan populasi serta sampel dalam jumlah besar, serta mampu menemukan variabel lain untuk diteliti seperti kabupaten atau kota. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.